Selamat pagi kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Garuda Metalindo Tbk atau Perseroan, para undangan dan hadirin yang terhormat, selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu sekalian dalam memenuhi undangan kami untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juni 2023, jam 9 bertempat di Hotel Fairmont, lantai 3, Ruang Safir, Jalan Asia Afrika nomor 8, Jakarta Pusat. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham Perseroan, dan hadirin yang terhormat, pada kesempatan yang baik ini terlebih dahulu kami perkenalkan Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan, Biro Administrasi Efek yang telah hadir, serta notaris yang akan membuat berita acara rapat pada hari ini. Kami mulai dengan Dewan Komisaris Perseroan, dan kepada Bapak atau Ibu anggota Dewan Komisaris yang namanya kami sebutkan, dimohon berkenan untuk dapat berdiri. Komisaris Perseroan terdiri dari Bapak Herman Wijaya selaku Komisaris Utama, Bapak Andre Wijaya selaku Komisaris, kemudian Bapak Hadi Surjadi Praja sebagai Komisaris Independen, dan selanjutnya untuk Direksi Perseroan terdiri dari Bapak Ervin Wijaya selaku Direktur Utama, Bapak Rudi Wijaya selaku Direktur, Bapak Antoni Wijaya selaku Direktur, Ibu Leni Wijaya selaku Direktur, dan Bapak Bono Rumbiono selaku Direktur. Kemudian dari notaris ada Ibu Irma Devita Purnamasari SHMKN, dari kantor Irma Devita Purnamasari SHMKN Notaris dan PPAT di Jakarta. Kemudian dari Biro Administrasi Efek ada Bapak Sandi Arya Sandi dari PT Raya Saham Registra di Jakarta. Dan dari kantor Akuntan Publik ada Bapak Bandana, dari kantor Akuntan Publik Paul Hadi Winata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan, dan rekan di Jakarta. Sebelum dimulainya rapat pada hari ini, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka Jungto nomor 10/POJK.04/2017 tentang perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, kami telah membagikan tata tertib rapat kepada semua peserta rapat yang hadir dan sudah diupload di dalam isi kesei, sehingga tidak kami bacakan lagi. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Andre Wijaya selaku Komisaris Perseroan untuk memulai dan memimpin rapat berdasarkan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan sebagaimana sesuai dengan surat penunjukan dari Dewan Komisaris Perseroan tanggal 16 Mei 2023. Kepada Bapak Andre Wijaya kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang terhormat. Pada hari yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian pada rapat umum pemegang saham tahunan untuk selanjutnya disebut rapat yang diadakan pada hari ini Selasa tanggal 13 Juni 2023. Pada rapat ini saya selaku Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan akan bertindak sebagai ketua rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sebagaimana tercantum dalam panggilan rapat, maka acara yang akan dibahas dalam rapat umum pemegang saham tahunan PT Garuda Metalindo Tbk pada hari ini adalah 1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan tahun 2022 termasuk
di dalamnya laporan pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan audit tahun buku 2022. 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2022. 3. Perubahan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan. 4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2023. 5. Persetujuan penunjukan akuntan publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023. Sesuai dengan tata tertib rapat yang dibagikan kepada pemegang saham sebelum rapat ini dimulai, dapat kami sampaikan kembali secara singkat mengenai mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat selama berjalannya rapat sebagai berikut. Setiap keputusan rapat yang diambil akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka akan dilakukan pemungutan suara. Rapat dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh pemegang saham atau kuasanya. Sedikitnya lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam rapat. Pemegang saham dan kuasanya dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat yang akan diajukan sesuai dengan acara rapat yang bersangkutan. Apabila pertanyaan atau pendapat yang diajukan tidak sesuai dengan acara rapat, maka ketua rapat dapat mengabaikan atau tidak menjawab pertanyaan ataupun pendapat dari pemegang saham dan kuasanya tersebut. Pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham akan dijawab oleh ketua rapat dan ketua rapat dapat meminta direksi atau Dewan Komisaris atau lembaga profesi penunjang pasar modal yang hadir dalam rapat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bahwa rapat ini dilakukan sebagian melalui media video konferensi yang berdasarkan ketentuan dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, rapat dapat dilangsungkan melalui media telekonferensi. Video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat umum pemegang saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Pasal 35 POJK 15 POJK 04 2020. Tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, perusahaan terbuka sesuai peraturan KC nomor Romawi 11-B tentang tata cara pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara elektronik yang disertai dengan pemberian suara melalui Electronic General Meeting System (EasyKC). Selanjutnya, sebelum rapat ini dimulai, kami mohon Ibu Notaris dapat menjelaskan apakah prosedur tata laksana rapat, termasuk jumlah saham yang hadir atau terwakili dalam rapat ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu sekalian. Dengan ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemberitahuan rencana pelaksanaan rapat telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dan IDX, sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan nomor 002-GM-CS-5 Romawi-2023 tertanggal 5 Mei 2023. 2. Panggilan rapat telah disampaikan kepada OJK dan IDX tanggal 22 Mei 2023. Berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 ayat 1A Anggaran Dasar Perseroan, rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan. Sesuai daftar hadir, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini adalah sejumlah 1.875.3.198 saham atau sama dengan 80% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan sampai dengan rapat ini, yaitu sebesar 2.343.750.000 saham. Dengan demikian, persyaratan quorum yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan telah terpenuhi. Demikian dapat saya sampaikan, Bapak Ketua Rapat. Silakan untuk rapat dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Notaris. Sesuai dengan penjelasan dari Ibu Notaris tadi, maka seluruh prosedur tata laksana rapat dan quorum sebagaimana yang disyaratkan dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal telah terpenuhi. Karena semua persyaratan telah terpenuhi, maka rapat umum pemegang saham tahun ini dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat perseroan. Dan saya selaku Ketua Rapat dengan resmi membuka rapat pada pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara pertama, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan tahun 2022, termasuk di dalamnya laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan laporan keuangan audit untuk tahun buku 2022. Untuk acara ini kami persilakan kepada Bapak Erwin Wijaya selaku Direksi Utama Perseroan untuk menyampaikan paparan dan penjelasan terkait acara pertama ini. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur pada Tuhan, hari ini kita bisa mengadakan rapat umum pemegang saham untuk PT Garuda Metalindo Tbk. Berikut akan saya sampaikan beberapa indikator ataupun data pertumbuhan produksi otomotif di Indonesia. Karena memang kami PT Garuda Metalindo adalah pembuat fastener ataupun komponen otomotif yang berkaitan dengan industri otomotif secara keseluruhan. Baik, pertama saya akan menyampaikan beberapa pertumbuhan ekonomi ataupun pertumbuhan produksi industri roda 2 dan roda 4. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa pada beberapa tahun lalu, tahun 2019, kita mengalami krisis yaitu COVID-19. Dan pada tahun 2020 kita mengalami satu penurunan yang signifikan dari industri otomotif ini. Dan dari grafik yang kita bisa lihat bersama, pada tahun 2020 produksi otomotif roda 2 dan roda 4. Roda 2 kita bisa melihat hanya berproduksi sekitar 3,8 juta unit. Dan pada tahun 2021 kita bersyukur bahwa ada perbaikan yang luar biasa sehingga mencapai 6.046.000 unit. Dan pada tahun 2022 meningkat lagi sampai menjadi 6.231.000 unit. Dan coba kita lihat di roda 4. Demikian juga di roda 4. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan sehingga produksi hanya 690.000 unit kendaraan roda 4. Dan kemudian tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, meningkat sebesar 62,5%. Sehingga produksi mencapai 1.122.000 unit. Kemudian pada tahun 2022 ini mencapai satu puncaknya yang belum pernah dicapai di Indonesia,
adalah produksi mencapai 1.470.000 unit. Ya, sudah melebihi selama ini produksi roda 4 ini. Sorry. Kemudian, sorry. Kemudian hasil dari perseroan PT Garuda Metalindo juga mengalami pertumbuhan yang sesuai dengan pertumbuhan otomotif roda 2 dan roda 4. Di fastener dan komponen kita melihat bahwa pertumbuhannya dari tahun 2020 ke 2021 itu meningkat sebesar 45%. Dan untuk tahun 2022 itu meningkat lagi sebesar 7,95%. Produk ini adalah dalam hitungan pieces ya. Jadi tahun 2022 kita mencapai 2 miliar piece per tahun produksinya. Demikian juga untuk bahan baku material yang kita produksi, steel, wire, and bar. Di tahun 2020 itu hanya 24.429 ton. Dan kemudian di tahun 2021 meningkat sebesar 36%, yaitu 33.307 ton. Dan pada tahun 2022 meningkat lagi sebesar 10,49%, yaitu 36.800 ton. Dan kita melihat kinerja penjualan konsolidasi perusahaan. Di tahun 2020 kita mengalami penurunan yang signifikan, penjualan revenue hanya mencapai 788,8 miliar. Dan kemudian di tahun 2021 ada perbaikan, penjualan mencapai 1,1 triliun. Dan kemudian tahun 2022 penjualan mencapai 1,4 triliun rupiah. Ya, kita bersyukur pada tahun 2022 merupakan puncak dari tertinggi penjualan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita akan melihat di dalam segmen penjualan dari perusahaan. Mungkin saya nggak menyebutkan terlalu detail, dan kita melihat ada beberapa beberapa pembagian sektor usaha yang kita coba bagikan. Yaitu dari roda 2 kita meningkat sebesar 10% lebih, dari roda 4 sebesar 38%, dari komponen. Kom itu adalah komponen, ya. Jadi komponen itu adalah komponen baik itu roda 2 dan roda 4. Yang kemudian memang disuplai dan dijual juga kepada otomotif. Contohnya misalnya komponen shock absorber, komponen bagian dari sasis, komponen dari bagian elektronik mesin. Baik itu adalah misalnya contoh beberapa perusahaan adalah Kayaba, Denso, Showa, dan lain sebagainya. Dan ekspor itu adalah kita ekspor ke luar negeri itu juga untuk kebutuhan roda 4 baik di Eropa ataupun di negara ASEAN lainnya. Others itu adalah lain-lain yang kita tidak sebut dengan detail. Kemudian dari segmen material, kita ada produksi namanya CD bar, itu besi batangan, ya memang dijual kepada seluruh industri otomotif. Dan juga wire itu adalah penjualan ke seluruh kebutuhan, baik itu adalah untuk spring, untuk per di kendaraan bermotor, dan juga kepada pabrik spring bed dan lain sebagainya yang menggunakan bahan per. Kemudian ini adalah wire, demikian juga wire adalah untuk baik untuk otomotif dan juga untuk industri lainnya. Kemudian others yang lain-lain yang kita tidak sebutkan secara detail. Berikut adalah beberapa penghargaan dari aktivitas kita di tahun 2022. Next please. Yang pegang.
Ya, next ini adalah hanya beberapa penghargaan dari customer yang memberikan penghargaan kepada kita, baik itu adalah Denso, Toyota, dan juga ada Supros Export, Hino, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan, dan kemudian akan disampaikan laporan keuangan. Silakan. Baik, laporan mengenai keuangan perusahaan akan dibawakan oleh Bapak Antoni Wijaya. Silakan. Oke, selamat pagi. Untuk pencapaian keuangan perusahaan, jadi di tahun 2022 perusahaan mencatat aset lancar yang bertumbuh dari tahun 2021 mencapai 719 miliar dan aset tidak lancar 685 miliar. Jadi total aset kami di tahun 2022 mencapai 1,4 triliun. Dan dari sisi liabilities, kita juga ada sedikit peningkatan dari 419 miliar menjadi 438, dan liabilities jangka panjang menurun dari 130 menjadi 118 miliar. Jadi secara total tetap ada kenaikan sedikit dari sisi liabilities dari tahun 2021 550 miliar menjadi 556 miliar di tahun 2022. Dari sisi ekuitas, kami ada pertumbuhan dari tahun 2021 sebesar 817 miliar menjadi 848 miliar. Next. Dari sisi profit and loss sendiri, dari penjualan kami juga berkembang dari tahun 2021 sebesar 1,18 triliun menjadi 1,415 triliun di tahun 2022, perbaikan yang cukup baik. Namun dari sisi laba bruto ada sedikit penurunan dari 217 miliar menjadi 212 miliar. Ini disebabkan oleh kenaikan bahan baku yang cukup signifikan di tahun 2022. Jadi dari beban penjualan juga ada kenaikan dari 15 miliar menjadi 24 miliar. Beban umum administrasi juga ada kenaikan dari 99 miliar menjadi 107 miliar. Yang menyebabkan jadi laba usaha di tahun 2022 menurun dari 102 miliar di tahun 2021 menjadi 80 miliar di tahun 2022. Laba rugi neto juga ada penurunan dari tahun 2021 dari 82 miliar menjadi 57 miliar. Namun laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk ada pertumbuhan dari 67 miliar menjadi 79 miliar di tahun 2022. Oke, demikian paparan mengenai financial dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Erwin Wijaya dan Bapak Antoni Wijaya atas paparan dan penjelasannya. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami mewakili Dewan Komisaris menyampaikan kepada pemegang saham perseroan bahwa Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan tugas pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 116 huruf C Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan tanggapan atau pertanyaan atas penjelasan dan laporan yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan atas acara pertama rapat ini. Jika sekiranya ada tanggapan atau pertanyaan yang berkenaan dengan acara pertama rapat pada hari ini, maka kami mohon kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk dapat mengangkat tangan serta menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki, atau dapat menggunakan fitur Zoom di dalam akses KC. Baik, mengingat waktu untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dari para pemegang saham dan kuasa pemegang saham atas acara pertama rapat ini telah selesai, maka kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang belum memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dapat mengajukan
pertanyaan secara tertulis dan akan dijawab kemudian oleh Direksi Perseroan sepanjang pertanyaan yang diajukan tersebut masih relevan dengan acara pertama pada rapat hari ini. Selanjutnya, perkenankan kami mengusulkan kepada rapat untuk memberikan keputusan acara pertama rapat ini sebagai berikut. Menyetujui dan menerima laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk menerima laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022 dan mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Pailingan, dan rekan. Sesuai dengan laporan auditor independen nomor 00521-2 113-1651-16-1-1-Romawi 3-2023. Tanggal 23 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Dengan disetujuinya laporan tahunan dan disahkannya laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya full day acquit at the charge kepada para anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilaksanakan selama tahun buku 2022. Sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tersebut. Apakah usulan yang telah kami sampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah dan mufakat? Oke, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang keberatan atas usulan yang kami sarankan, selanjutnya acara akan dimulai dengan proses perhitungan kartu suara. Kami mohon kepada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara yang menyampaikan hasil perhitungan berdasarkan kartu suara tersebut dan sekaligus menginformasikannya kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. Baiklah, sebelum proses penghitungan kartu suara dimulai, perlu saya pastikan kembali apakah masih ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan mengumpulkan kartu suara. Jika tidak ada, maka proses penghitungan akan segera dimulai. Baiklah, berdasarkan perhitungan suara diperoleh hasil sebagai berikut. Jumlah suara yang hadir adalah sebanyak 1.875.3.198 saham. Dan jumlah pemegang suara yang memberikan suara abstain tidak ada. Demikian pula yang tidak setuju tidak ada, sehingga jumlah suara yang memberikan suara setuju adalah sebesar 100% atau 1.875.003.190 saham. Demikian dapat saya sampaikan, Bapak Ketua Rapat. Oke, oleh karena tidak ada keberatan terhadap usulan yang telah disampaikan tersebut dan sebagaimana sesuai dengan hasil perhitungan suara yang disampaikan oleh Ibu Notaris, maka rapat dengan ini memutuskan acara pertama rapat ini sebagai berikut.
menyetujui dan menerima laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk menerima laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022, dan mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata Hidayat Arsono Retno Pailingan dan rekan. Sesuai dengan laporan auditor independen tanggal 23 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Dengan disetujuinya laporan tahunan dan disahkannya laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya Voldic Acquit at the Charge kepada para anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2022. Sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki acara kedua, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2022. Untuk acara kedua ini, Bapak Antoni Wijaya akan menyampaikan paparan dan penjelasan terkait dengan acara kedua ini. Oke, tolong bisa dilanjut next speech. Gitu. Ada dulu harusnya. Oke, jadi untuk agenda kedua, jadi dari Perseroan mengusulkan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2020 sebesar 79 miliar. Sekitar 5% dari laba bersih akan ditempatkan sebagai dana cadangan perseroan dan sebesar 73,7% dari laba bersih perseroan atau sebesar 58 miliar 593 juta 750 ribu rupiah atau 25 rupiah per lembar saham akan dibayarkan sebagai dividen tunai. Sisa laba bersih perseroan sebesar 16,9 miliar sekian akan dibukukan sebagai laba ditahan perseroan. Dan poin 2, memberikan wewenang kepada direksi perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen sebagaimana tersebut pada butir 1B di atas dan melakukan segala tindakan yang perlu sehubungan dengan pembagian dividen tersebut. Demikian usulan dari untuk agenda kedua. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan tanggapan atau pertanyaan atas acara kedua rapat ini. Jika sekiranya ada tanggapan atau pertanyaan yang berkenaan dengan acara kedua rapat ini, maka kami mohon kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk dapat mengangkat tangan serta menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau dapat mengakses fitur Zoom dalam akses Casey. Baik, mengingat waktu untuk memberikan tanggapan dari para pemegang saham dan kuasa pemegang saham telah selesai, maka kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang belum memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis dan akan dijawab kemudian oleh direksi perseroan sepanjang pertanyaan yang diajukan tersebut masih relevan dengan acara kedua rapat ini. Selanjutnya perkenankan kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan acara kedua rapat ini sebagai berikut. Selanjutnya, nomor 1,
mengusulkan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar 79.480.451.920 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Sekitar 5% dari laba bersih atau sebesar 3.974.022.596 akan ditempatkan sebagai dana cadangan perseroan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. B. Sebesar 73,72% dari laba bersih perseroan atau sebesar 58.593.750.000 rupiah atau Rp25 per saham dibayarkan sebagai dividen tunai. C. Sisa laba bersih perseroan sebesar 16.912.679.324 rupiah akan dibukukan sebagai laba ditahan perseroan guna memperkuat permodalan perseroan. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1B di atas. Melanjutkan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut. Apakah usulan yang telah kami sampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah dan mufakat? Baik, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan yang keberatan atas usulan yang kami sampaikan, selanjutnya acara akan dimulai dengan proses perhitungan kartu suara. Kami mohon kepada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara dan menyampaikan hasil perhitungan berdasarkan kartu suara tersebut dan sekaligus menginformasikannya kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. Baiklah, sebelum proses penghitungan kartu suara dimulai, perlu saya pastikan kembali, apakah masih ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang akan mengumpulkan kartu suara? Jika tidak ada, proses penghitungan akan segera dimulai. Baiklah, berdasarkan penghitungan suara diperoleh hasil sebagai berikut. Jumlah suara yang hadir sebesar 1.875.003.198 saham, di mana pemegang saham yang memberikan suara abstain tidak ada, demikian pula yang tidak setuju juga tidak ada, demikian pula yang suara e-voting tidak ada. Dengan demikian, para pemegang saham yang memberikan suara setuju adalah sebesar 1.875.003.198 saham atau sebesar 100%. Demikian saya sampaikan kepada Ketua Rapat, silakan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Oleh karena tidak ada yang berkeberatan terhadap usulan yang telah disampaikan tersebut, dan sebagaimana sesuai dengan hasil perhitungan suara yang disampaikan oleh Ibu Notaris, maka rapat dengan ini memutuskan acara kedua rapat ini sebagai berikut. Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar 79.480.451.920 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Sekitar 5% dari laba bersih atau sebesar 3.974.022.596 rupiah akan ditempatkan sebagai dana cadangan perseroan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
B. Sebesar 73,72%, dari laba bersih perseroan atau sebesar 58.593 juta rupiah 750.000 rupiah atau Rp25 per saham dibayarkan sebagai dividen tunai. C. Sisa laba bersih perseroan sebesar 16.912.679.324 rupiah akan dibukukan sebagai laba ditahan perseroan guna memperkuat permodalan perseroan. 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1B di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut. Terima kasih. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara ketiga, yaitu perubahan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, untuk meningkatkan kinerja dan performance perseroan, maka rapat menganggap perlu untuk melakukan perubahan komisaris independen perseroan yang baru dengan jangka waktu mengikuti sisa masa jabatan komisaris independen yang lama. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diusulkan untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Hadi Suryadi Praja selaku Komisaris Independen Perseroan dan sekaligus mengangkat Bapak Junardis Priwono sebagai pengganti dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang lama. Berikut ini adalah profil singkat dari Bapak Junardis Priwono. Bapak Junardis Priwono lahir di Bandung tanggal 4 Juni 1985. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di berbagai proyek advisory, M&A, pra-IPO, dan pasca-IPO, termasuk finance raising dan internal restructuring. Beliau pernah menjabat sebagai Associate Director di PT Deloitte Konsultan Indonesia dan Associate Director di PT RHB Sekuritas Indonesia. Beliau adalah co-founder dari Sake Capital, perusahaan penasehat keuangan, M&A, pra-IPO dan pasca-IPO, serta penggalangan keuangan. Latar belakang beliau adalah melalui pendidikan International Business Management dari Petra Christian University, Surabaya. Namun Bapak Junardis Priwono berhalangan hadir pada hari ini. Silakan Bapak Andre dilanjut kembali. Sehingga untuk selanjutnya, terhitung sejak ditutupnya rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari Komisaris Utama Bapak Herman Wijaya, Komisaris Bapak Andre Wijaya, Komisaris Independen Bapak Junardis Priwono. Dewan Direksi Perseroan terdiri dari Direktur Utama Bapak Erwin Wijaya, Direktur Bapak Rudi Wijaya, Direktur Bapak Antoni Wijaya, Direktur Ibu Leni Wijaya, dan Direktur Bapak Bono Rumbiono. Perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini. Apakah usulan yang telah kami sampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah dan mufakat? Baik, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan
yang keberatan atas usulan yang kami sampaikan, selanjutnya acara akan dimulai dengan proses perhitungan kartu suara. Kami mohon kepada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara dan menyampaikan hasil perhitungan berdasarkan kartu suara tersebut dan sekaligus menginformasikannya kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. Baiklah, sebelum proses penghitungan kartu suara dimulai, perlu saya pastikan kembali apakah masih ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan mengumpulkan kartu suara. Jika tidak ada, proses penghitungan akan segera dimulai. Berdasarkan penghitungan suara, diperoleh hasil sebagai berikut. Jumlah suara yang hadir sebesar 1.875.003.190 saham, 98 saham, di mana yang abstain sebesar 0% dan yang tidak setuju juga 0%, dalam jumlah e-voting pun 0%. Dengan demikian, para pemegang saham yang memberikan suara setuju adalah sebesar 100% atau 1.875.003.198 saham. Demikian dapat saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ketua Rapat. Baik, oleh karena tidak ada yang berkeberatan terhadap usulan yang telah kami sampaikan tersebut dan sebagaimana sesuai dengan hasil perhitungan suara yang disampaikan oleh Ibu Notaris, maka rapat ini memutuskan acara ketiga sebagai berikut. Menyetujui penggantian Komisaris Independen Perseroan yang baru. Kedua, menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang lama terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ini. Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan yang baru adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari Komisaris Utama, Bapak Herman Wijaya, Komisaris Bapak Andri Wijaya, Komisaris Independen, Bapak Junardis Priwono, dan Dewan Direksi Perseroan terdiri dari Direktur Utama, Bapak Erwin Wijaya, Direktur Bapak Rudi Wijaya, Direktur Bapak Antoni Wijaya, Direktur Ibu Leni Wijaya, dan Direktur Bapak Bono Rumbiono. Perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki acara keempat, yaitu penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2023. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan penentuan persetujuan penetapan yang merujuk pada anggaran dasar perseroan pasal 15 ayat 5 dan pasal 18 ayat 14 terkait dengan besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023, serta pembagian tugas dan wewenang direksi kami mengusulkan sebagai berikut. 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota direksi Perseroan untuk tahun buku 2023. 2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. Apakah usulan yang telah kami sampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah dan mufakat?
Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan yang keberatan atas usulan yang kami sampaikan, selanjutnya acara akan dimulai dengan proses perhitungan kartu suara. Kami mohon kepada notaris untuk menghitung jumlah suara dan menyampaikan hasil perhitungan berdasarkan kartu suara tersebut dan sekaligus menginformasikannya kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. Baiklah, sebelum proses penghitungan kartu suara dimulai, perlu saya pastikan kembali apakah masih ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang akan mengumpulkan kartu suara. Jika tidak ada, proses penghitungan akan segera dimulai. Berdasarkan perhitungan suara diperoleh hasil sebagai berikut. Total jumlah suara yang hadir adalah sebesar 1.875.3.198 saham, di mana jumlah pemegang saham yang abstain dan tidak setuju adalah sebesar 0%. Dengan jumlah suara e-voting pun 0%, sehingga pemegang saham yang memberikan suara setuju adalah sebesar 1.875.3.198 saham atau total sebesar 100%. Demikian dapat saya sampaikan, Bapak Ketua Rapat, silakan untuk dilanjutkan. Baik, oleh karena tidak ada yang berkeberatan atas usulan yang telah kami sampaikan, dan sebagaimana sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Ibu Notaris, maka rapat dengan ini memutuskan acara keempat sebagai berikut. Menyetujui penentuan besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023 sebagai berikut. 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Direksi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023. 2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya kita akan memasuki acara kelima, yaitu persetujuan penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2023. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, merujuk pada peraturan nomor Romawi 8A 2 lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Ket 86-BL-2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa di pasar modal, menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. Penunjukan eksternal audit adalah wewenang pemegang saham dan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, perkenankanlah kami mengusulkan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk memberikan keputusan atas acara kelima rapat ini sebagai berikut. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan akuntan publik tersebut. Apakah usulan yang kami sampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah dan mufakat? Baik, oleh karena tidak ada pemegang saham ataupun kuasa pemegang saham perseroan yang keberatan atas usulan yang kami sampaikan, selanjutnya akan dimulai proses perhitungan kartu suara. Kami mohon kepada Ibu Notaris untuk memulai proses perhitungan dan menyampaikan hasil perhitungan berdasarkan kartu suara tersebut. Baiklah, sebelum proses penghitungan kartu suara dimulai, perlu saya pastikan kembali, apakah masih ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan mengumpulkan kartu suara? Jika tidak ada, proses perhitungan akan segera dimulai. Berdasarkan perhitungan suara diperoleh hasil sebagai berikut. Jumlah suara yang hadir sebesar 1.875.003.198 saham, dengan pemegang saham yang memberikan suara abstain 0%, pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju 0%, demikian pula yang e-voting tidak ada. Dengan demikian, para pemegang saham yang memberikan suara setuju adalah sebesar 1.875.003.198 saham atau sebesar 100% dari total saham yang hadir. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat, silakan dilanjutkan. Baik, oleh karena tidak ada yang berkeberatan terhadap usulan yang telah kami sampaikan tersebut dan sebagaimana sesuai dengan hasil perhitungan suara yang disampaikan oleh Ibu Notaris, maka rapat dengan ini memutuskan acara kelima rapat ini sebagai berikut. Menyetujui dan menerima memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023. Serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan akuntan publik tersebut. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang terhormat, suatu kebahagiaan dan kebanggaan yang tiada terhingga bahwa atas partisipasi positif dari para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, khususnya serta hadirin lainnya, maka rapat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, kami selaku Ketua Rapat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak sekalian. Selanjutnya dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan pada hari ini Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 10.02 waktu Indonesia Barat, saya nyatakan secara resmi ditutup. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Demikianlah Bapak Ibu para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, seluruh acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Garuda Metalindo Tbk telah selesai kita laksanakan dengan tertib dan lancar. Saya mewakili segenap grup panitia yang bertugas mengucapkan permintaan maaf kepada Bapak Ibu seandainya ada kesalahan dalam proses rangkaian rapat yang berlangsung hari ini atau ada kesalahan dalam pengucapan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Atas nama perseroan kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan selamat siang. Untuk selanjutnya kami mengundang Dewan Komisaris dan Direksi untuk foto bersama.